Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang komponen dasar sistem kontrol. Pengertian daripada sensor dan transmitter. Sensor menghasilkan fenomena mekanik, listrik, atau sejenisnya yang berhubungan dengan variabel proses yang diukur. Transmitter mengubah fenomena ini ke dalam sinyal yang dapat ditransmisikan. Ada 3 hal penting. Yang pertama, range of instrument. Harga yang rendah dan tinggi, misalnya sensor atau transistor, tekanan yang dikalibrasi untuk mengukur tekanan proses antara 20 psig dan 50 psig. Nah, kemudian ada span of the instrument, yaitu beda antara harga tinggi dan rendah. Dari contoh, ini berarti span-nya adalah 30 PSI, artinya 50 kurang 20. Kemudian yang ketiga adalah zero of instrument. Harga range yang terendah dari contoh ini berarti zeronya adalah 20 PSI. Untuk berikutnya, untuk menggambarkan perilaku sensor atau transmitter, gain of sensor atau transmitter, rasio antara span keluaran dan span masukan. Ada 2 jenis gain, yaitu gain yang konstan. Ini kita bisa lihat contohnya, ini range-nya adalah 20 sampai 200 PSI dengan sinyal keluarannya 4 sampai 20 miliampere. Makanya K-nya atau konstanta gainnya adalah 0,08 miliampere per PSI. Contoh lain, gain sebagai sebuah fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat sensor tekanan diferensial yang digunakan untuk mengukur tekanan diferensial H yang melewati orientasi. Persamaan sinyal keluaran dari transmitter tekanan diferensial elektronik adalah ini berarti MP sama dengan 4 tambah 16 per F max pangkat 2 kali F pangkat 2, di mana MP itu adalah sinyal keluaran dalam 1 miliampere dan F itu adalah aliran volumenya. Nah, gainnya adalah KT ya, atau gain sebagai fungsi aliran. Nah, ini rumusnya. Kemudian respon dinamik dari sensor atau transmitter lebih cepat daripada proses, sehingga konstanta waktu dan dead time diabaikan. Fungsi alirannya hanya berisi gain yang murni. Nah, berikutnya adalah control valve. Ada 2 jenis control valve berdasarkan suplai udara. Yang pertama, air to close atau AC atau biasa juga dengan UO. Ini gambarnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa posisi awal katup jenis ini adalah terbuka, atau dengan kata lain, bila tidak ada suplai udara maka katup terbuka atau open. Untuk menutupnya diperlukan suplai udara. Yang kedua adalah air to open. Nah, ini pada gambarnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa posisi awal katup jenis ini adalah tertutup, atau dengan kata lain, bila tidak ada suplai udara maka katup tersebut close. Untuk membukanya diperlukan suplai udara. Pemilihan tergantung proses, bahkan proses secara keseluruhan. Nah, karakteristik aliran kontrol valve agar mencapai pengontrolan yang baik, loop control seharusnya mempunyai personalitas tetap. Ini berarti seluruh proses dalam kurun didefinisikan sebagai kombinasi dari sensor atau transmitter atau unit proses atau valve itu seharusnya mempunyai gain atau konstanta waktu dan deadline atau dead time sekonstan mungkin. Sistem yang mempunyai personalitas tetap disebut sistem linear.
Sifat alamiah kebanyakan proses adalah non-linear. Maka sensor atau transmitter atau unit proses juga harus non-linear. Karakteristik aliran kontrol valve, hubungan antara aliran melalui valve dan posisi valve yang divariasikan adalah dari 0 sampai 100%. Berikutnya adalah controller, adalah biasa disebut dengan otak loop control. Ia membuat keputusan dalam sistem kontrol dengan melakukan yang pertama membandingkan sinyal proses dari transmitter atau variabel yang dikontrol dengan set point-nya. Yang kedua, mengirim sinyal yang cocok ke kontrol valve atau elemen kontrol akhir lainnya dalam rangka menjaga variabel yang dikontrol pada set point. Aksi controller, ada dua jenis aksi controller. Yang pertama aksi berlawanan atau turun. Bila harga output naik, maka controller mengurangi sinyal output atau udara tekan atau arusnya. Yang kedua aksi searah atau naik atau sebaliknya. Nah, ini kita bisa lihat pada penukar kalor bila digunakan jenis valve KO ya. Aksi berlawanan pada pengontrolan level bila menggunakan valve KO, aksi searah bila AC atau input yang dikontrol aksinya adalah berlawanan. Kemudian jenis-jenis controller ada proporsional atau P, ada proporsional integral atau PI, kemudian ada proporsional derivatif atau PD, kemudian ada proporsional integral atau PI, kemudian ada PID ya, proporsional integral derivatif. Nah, ini bisa lihat grafiknya, jadi yang paling bagus itu PID. Ini sudah stabil ya. Kalau ini PI, ini dari atas turun ke bawah, terus kalau yang PD ini grafiknya ini, kemudian yang P ini yang paling tinggi. Nah, kontrol proporsional atau P, karakteristiknya overshoot tinggi, waktu penetapan besar, periode osilasi sedang. Adanya offset atau drop atau steady state error. Beda antara set point dan control point. Kemudian gayanya KC sangat mempengaruhi error, makin besar KC makin kecil offsetnya. Meski ada harga KC maksimum. Istilah lainnya adalah proportional band. Itu rumusnya KC sama dengan 100 per KC. Yang besar sama dengan PB yang kecil atau yang tipis. Berikutnya kontrol PI. Aksi integral bukan untuk mengembalikan ke error, tapi menjaga pada harga yang ia muncul di sepanjang waktu sehingga ada output yang cukup untuk membuka kontrol valve. Tidak ada offset, threshold lebih lambat karena error tidak dapat dihilangkan dengan cepat. Harga overshoot paling tinggi dipakai bila kelemahan di atas ditoleransi, sementara offset tidak disebut pula reset action. Nah, ini gayanya adalah rumusnya. Kemudian kontrol PD disebut juga anticipatory atau rate control. Aksi kontrol didasarkan pada model derivatif yang terjadi hanya saat error berubah. Efeknya mirip dengan proporsional, dengan gaya yang tinggi, respon sangat cepat, overshoot sangat rendah, ada offset tapi lebih kecil, kemudian persamaan gayanya ini ya. Kemudian kontrol PID ini paling baik tapi paling mahal, mengkompromi antara keuntungan dan kerugian kontrol di atas. Offset dihilangkan dengan aksi integral, sedangkan aksi derivatif menurunkan overshoot dan waktu osilasi digunakan pada siklus yang agak pelamban atau melempem. Kontrolnya sering dipasang karena berbagai kepandaian yang dimilikinya dan bukan karena analisis sistem mengidentifikasikan kebutuhan akan ketiga model kontrol di atas. Nah, ini rumusnya. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu. Kalau pagi ada pertanyaan, silakan.